Oke, halo, ketemu lagi sama gue Iman Prabowo. Nah, di video kita kali ini gue cuma mau sharing tentang update dari firmware terbarunya Yamaha DTX Pro. Jadi kalau kalian punya Yamaha DTX 6, DTX 8, itu ada update firmware yang tadinya update dari 1.05 kalau nggak salah ya. Dan sekarang jadi firmware-nya versi 2. Itu update-nya gokil sih, kalau gue bilang keren banget. Jadi yang tadinya kalian cuman ada 40 preset, sekarang jadi kita bisa ditambahin nih jadi 70, jadi nambah 30 preset. Buat kalian yang punya DTX Pro X yang buat DTX 10 juga ada upgrade-nya kalau nggak salah, cuman karena gue nggak punya DTX 10 jadi ya gue cuman bisa ngomong yang DTX 6. Dia ada penambahan 30 preset dan penambahan beberapa sound baru gitu. Jadi kayak dia nambahin sound recording custom. Terus juga Yamaha kalau nggak salah baru ngeluncurin apps DTX Touch App. Gitu yang kita bisa hubungin dari HP. Terus tolokin ke situ. Terus kita bisa ngotak-ngatik kit ini. DTX Pro kita, modul kita. Cuman gue udah nyobain DTX Touch App itu. Nggak mau connect ke situ. Dan sangat disayangkan, mungkin HP gue terbilang jadul atau gimana, pokoknya nggak USB unrecognized di situ. Dan sangat disayangkan sih sebenarnya, kalau menurut gue lebih baik mungkin Yamaha buat yang versi laptop atau versi di desktop, karena kan biasanya kalau kita ngerekam itu kita ngotak-atiknya dari laptop atau dari PC gitu. Ini kayak gue sekarang soundnya gue rekam di PC lewat DAW, gue pakai Luna. Jadi kayak gitu loh. Jadi lebih enak juga, lebih luas tergantung layar kitanya. Kalau dari HP kan memang lebih simple ya. Dan mungkin gue mikir ke depannya itu nanti kita bisa beli sound kali ya. Gue nggak tahu, mungkin aja gitu. Jadi kita bisa beli sound kayak misalnya gue di Luna, gue pakai DAW Luna, terus gue beli beberapa plugins, tinggal connect aja ke sana gitu. Jadi lebih gampang. Kalau menurut gue, kalau di PC atau di laptop lebih bagus. Tapi bukan itu topik obrolan kita. Ada beberapa sound yang ditambahkan di firmware baru. Makanya firmware-nya itu bisa sampai 400 mega. Biasanya update firmware itu cuman sekitar 9 mega. Ini sampai 400 mega. Gue bilang, wih, ini banyak juga. Oke, ini set drum gue yang gue setting di sini. Nanti kita otak-atik bass drumnya aja dulu ya, bass drum sama snare-nya, karena ini bakalan lama juga jadinya. Oke, ini gue akan coba dari sini. Oke, ini sound bass drum yang 122 maple. Ini kok kayak ini kurang masuk. Jadi gue ngerasa agak kayak Oke, ini 22 maple. Terus ini 18 maple. Ini kalau nggak salah sih udah ada dari sound yang dulu. Jadi nih, ini juga udah ada. Terus 22 kali 18 rock. Itu kayak gitu. Bass drumnya lagi. Ini cukup banyak. Kalau dulu yang awal-awal gue punya DTX 6 tuh kayak gue soundnya gini dikit banget. Ini cuman untuk yang drum akustik aja ya. Kalau untuk drum elektrik lebih banyak lagi gitu. Pilihan untuk sound drum akustik 2416. Ini kayaknya baru nih.
22 vintage. Oke, 22 vintage, terus 22 vintage 2. Terus 20 vintage 3. Oh, dia agak gitu, agak bumi ya. Terus 2016 jazz nih, buat kalian suka jazz, asik nih. Sebenarnya ada banyak penambahan bass drum untuk jazz ini kalau nggak salah. Ini dulu gue nggak dapet, gue nggak di versi sebelumnya kalau nggak salah nggak ada nih. Terus ini juga 2214 ini juga baru. Delapan belas jazz ini juga baru nih. Nah, ini recording custom, 22 recording custom juga baru, tapi nah kalau untuk recording custom dia dikasih tom-tomnya juga recording custom. Bahasanya kayak gitu. Ini kalau tom-tomnya gue ganti recording custom juga. Nih, jadi ini ada option baru nih. Ini jazz, recording custom. Ini recording custom kita ganti. Oke, itu tadi tom-tomnya gue ganti recording custom, bass drumnya juga gue ganti recording custom. Sekarang kita balikin lagi, gue pakai yang kayak itu bass drumnya segitu ya. Terus kemudian untuk snare-nya juga ada penambahan banyak nih. Kita mulai satu persatu. Snare-nya dari yang paling awal, dia ada berapa snare? Snare pertama kayaknya udah ada di versi firmware sebelumnya deh. Terus yang gue rasain update dari firmware ininya lebih enak, lebih keras ketimbang yang sebelumnya. Nggak tahu kenapa, dia lebih responsif aja gitu. Oke, itu ini ya. Terus 13.6 brass. Oke, selanjutnya 14.5 chopper. Oh, ini buatnya. Buat
buat sound old asik nih. Terus ini. Oke, lanjut lagi 10 nih. Oke, itu gitu 10. Terus 14.5 rock. Oke. Lalu ada 14.6 rock. Oke. 14.6 rock 3. Oke, 14.5 vintage. Oke, 14.6 vintage 2. Oke. 14.5 jazz ini biasanya yang saya pakai nih. Oke. 13.5 jazz. Oke, terus udah itu. Dan yang gue suka lagi hi-hat. Hi-hat itu ada penambahan ya. Jadi dia ada vintage. Buat yang suka sound hi-hat kayak gini. Ini ada yang gue suka nih. Jadi 15 rock. Enggak sih, bukan yang ini. Jadi pilihannya ada banyak gitu, penambahannya ada banyak, pop A, pop C, jazz. Terus yang gue rasain dia lebih sensitif hi-hatnya, entah kenapa gitu. Ini kalau diinjak ya dia agak kayak pitchnya naik gitu. Sebenarnya oke, ini hi-hat jazz, ini hi-hat vintage.
Oke, 15 rock. (14 pop). Oke, ini yang gue suka, jazz. Terus ada jazz C. Ini kalau buat gue ya, tapi kalian pasti beda ya. Right-nya juga ada penambahan. Wah. Oke. Oke, dan satu lagi yang gue rasain, dia nggak ngerti, dia lebih sensitif aja gitu. Oke, gue coba mainin di tom-tomnya ya. Oke, kalau gue pakai Bob Kit, gue pakai terus ambience-nya kalau dimatiin gimana sih? Oh, nih kalau nggak dipakai ambience ini. Ada lagi nggak yang gue edit? Kayak yang ini nih dapat sound kemarin tuh gue dapet, jadi old banget ini. Seru sih, yang jelas seru. Gue suka banget dengan firmware update-nya si Yamaha DTX Pro yang baru ini. Tapi gue berharap banget supaya DTX Touch App-nya dibuat juga nggak cuman di HP, jadi apps, tapi bisa kita bisa download jadi software di PC atau di laptop gitu. Dan kalau mereka nanti mau jualan sound gitu, misalnya Yamaha kan banyak banget yang enak soundnya, Yamaha Phoenix lah atau apa segala macam ya, berarti kita tinggal beli aja gitu kan, jadi lebih gampang juga untuk dapat soundnya. Dan di set yang ini gue udah cukup puas banget untuk ini gitu. Gue pikir DTX 6 itu udah cukup banget buat orang-orang yang hobi di rumah, dengan harga yang intermediate lah dibanding kalau lo beli DTX 8, DTX 10 memang jauh lebih mahal gitu. Dan ini udah cukup, dan ini kan ada banyak nih tuh. Kalau kalian pengen tahu gimana cara nambahin sebanyak ini, gue buat artikel di Karya Karsa. Kalian mau tahu sound gue juga bisa kalian dapetin. Nanti gue kasih linknya di Karya Karsa ya.
sound-sound yang gue ulik-ulik di sini. Dan ini belum gue ulik semua sih sebenarnya. Gue excited, pasti ada hal-hal yang baru lagi, kayak misalnya kayak di DTX app, Touch app itu dia ngasih kita bisa ngedit EQ dan segala macem, terus segala macem banyak gitu. Di sini harusnya juga sama gitu. Cuman itu kan interface-nya lebih enak gitu. Kalau di laptop mungkin lebih enak gitu. Juga cuman nggak ada, jadi cuman adanya di DTX apps doang di HP, dan itu sangat gue sayangkan. Ya udah, semoga kedepannya ada lagi gitu. Keren, salut. Ya udah kayak gitu, gitu aja. Asik, gue suka DTX 6. Ya gitu deh review dari gue tentang update firmware Yamaha terbaru. Kalau begitu sampai ketemu lagi. Salam drummer.